Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhilluhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak karunia kepada kita. Di antara karunia itu adalah berupa nikmat hidup, nikmat sehat dan nikmat lapang, serta kenikmatan tertinggi yakni iman, Islam dan ihsan. Sehingga dapatlah kita berkumpul di ruangan yang penuh barokah ini insya Allah. Salawat beriring salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang dengan adanya agama Islam. Berduduknya saya di sini ingin menyampaikan susunan acara kajian bulanan kelima Madrasah Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah Alabio sekaligus pembagian rapot Sabtu tanggal 8 Zulhijjah 1445 Hijriah atau 15 Juni 2024 Masehi. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Memasuki acara yang kedua, yakni kalam ilahi, yang akan dibawakan oleh teman kita, Safwan. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan oleh Kepala Madrasah Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah Alabio kepada Bapak Amrullah SPDI. Dengan hormat disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syani. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang kami hormati dan yang sama-sama kita muliakan Anda Ustadz Khairuddin SAI, dan yang kami hormati dari Dikdasmen dan Pendidikan Non Formal Ustadz Suryani, dan yang kami hormati Bapak Ibu wali siswa atau wali santri yang hadir pada hari ini, serta Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anak kami, siswa dan siswi yang kami sayangi dan yang kami banggakan, dan insya Allah ini sedang berbahagia. Amin. Dalam kesempatan ini mungkin Bapak tidak terlalu banyak. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih atas kehadiran sampian sabarataan memenuhi undangan kita pada hari ini. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama tentang terkait informasi libur. Informasi libur. Bahwa libur akhir tahun ajaran 2023-2024 dimulai pada tanggal 24 Juni 2024 dan sampai tanggal 14 Juli dan masuk kembali pada tanggal 15 Juli 2024. Maka dari itu kami berpesan kepada anak-anak Bapak sekalian agar menjaga kualitas waktu selama libur dengan tetap mengedepankan amal baik. Kebiasaan baik selama di madrasah tetap dilakukan, seperti sholat duha, apalagi sholat 5 waktu, ya kan? Membantu orang tua dan lain sebagainya. Dan juga menjaga nama baik madrasah, nama baik keluarga. Nah, selalu memperhatikan pergaulan selama liburan agar tidak melakukan hal yang negatif berdampak buruk pada nama baik madrasah, diri dan keluarga. Kemudian juga Bapak berpesan kurangi atau batasi selama liburan untuk tidak terlalu aktif nih bermain game, ya kan? Sosial media, apalagi memposting hal yang tidak bermanfaat lainnya. Dan yang terpenting adalah akhlak dan sikap yang baik selalu kita kedepankan. Terakhir, sampaikan kepada orang tua kalian salam kami seluruh tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah Aliyah Muallimin Muhammadiyah Al-Abiyu, serta sampaikan permohonan maaf lahir dan batin jika selama ini ada kesalahan dan kekurangan selama membimbing dan mendidik kalian. Demikian mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, yakni pengajian agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairuddin SHI. Kepada Ustadz dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi
wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Yang ulun hormati, ulun muliakan Bapak Kepala Sekolah atau Madrasah Aliyah, dalam hal ini Bapak Amrullah SPDI. Yang ulun hormati seluruh staf Dewan Pengajar, staf TU. Yang ulun hormati Kanda Ustadz Suryani, dan yang saya cintai anak-anakku sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak ada kata yang paling indah untuk kita rangkai terkecuali rangkaian kalimat pujian yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di kesempatan pagi hari ini Allah masih menetapkan iman kita. Masih menghidupkan kita sebagai seorang muslim, dan kita berdoa kepada Allah agar kita hidup sebagai orang beriman, mati beserta iman, dan dibangkitkan pada hari kiamat pun beserta orang-orang yang beriman. Selain nikmat iman dan Islam, ada satu nikmat lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu nikmat kemauan dan nikmat kesempatan. Sebesar apapun iman kita, kalau nikmat iman itu dicabut oleh Allah, maka kita tidak akan berhadir di kesempatan pagi hari ini. Termasuk di dalamnya nikmat kesempatan. Tidak sedikit orang yang mungkin memiliki keinginan untuk berhadir, tapi Allah tidak berikan kesempatan. Bisa jadi Allah sibukkan dia berbagai kesibukan sehingga kada kawa berhadir. Atau keinginannya kuat untuk berhadir, tetapi Allah cabut nikmat kesehatan sehingga kada kawa berhadir. Maka nikmat-nikmat itu sudah semestinya kita syukuri. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita persembahkan kehadirat dan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan asbab beliau kita bisa merasakan manisnya iman, Islam, dan ihsan. Di kesempatan ini ulun diamanati untuk menyampaikan tema kajian bagaimana memaknai liburan supaya bernilai ibadah. Jadi ini kajiannya kajian surah Al-Asr. Pertama-tama mari kita berangkat dari menghayati Quran surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ujar Allah, wal asri, demi masa. Kira-kira terjemahan demi masa itu didapat dari mana? Kata demi itu didapat dari mana? Dari kata wow. Makanya dibaca wal asri karena itu qasam. Tetapi kalau dibaca wal asru, wawunya apa? Andai kata ada yang membaca wal asru, itu wawunya wawu apa? Ada yang tahu? Wawunya wawul isti'naf. Ya. Kalau dibaca wal asra, wawunya wawul isti'naf, tetapi ada huruf yang dimahdzuf, yaitu inna. Wa innal asra. Ya. Jadi nahwu itu sebenarnya ilmu yang tidak baku. Orang bisa membaca wal asri, bisa membaca wal asru, bisa membaca wal asr. Artinya apa? Bagi seorang santri, faidah huruf itu harus mengerti. Karena setiap huruf itu memiliki faidahnya sendiri. Contoh, ini sebelum kita masuk, kita buka wawasan dulu. Ada statement yang mengatakan seperti ini. Man tawaddo'a bi bauli kalbin sahha wudu'uhu. Ada yang bisa menerjemahkan? Ada yang bisa menerjemahkan? Man tawaddo'a bi bauli kalbin sahha wudu'uhu. Yang bisa menerjemahkan siapa? Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, bi bauli kalbin, dengan bi bauli kalbin, dengan kencing anjing, sahha wudu'uhu, maka wudunya sah. Kira-kira bujurlah seperti itu. Ada bujur. Kalau yang seperti itu kada bujur, berarti ada yang salah dalam terjemahan. Makanya tugas santri itu belajar. Ya. Itu kalimat sederhana itu. Bahkan itu bisa dianggap bahasa sehari-hari. Man tawaddo'a bi bauli kalbin sahha wudu'uhu. Nah, persoalannya letaknya di mana? Di huruf ba. Huruf ba di situ fungsinya bukan lita'addi. Fungsinya bukan untuk menyampaikan pekerjaan fa'il pada maf'ul. Tetapi fungsinya adalah lil ilsaq. Maka terjemahan yang bujur, barang siapa yang sudah berwudu, sempurna wudunya, lalu kemudian terkena kencing anjing, maka wudunya sah.
Karena dia tidak berwudu dengan kencing anjing. Dia hanya kecipratan kencing anjing. Persoalan bak saja. Terus tahun kada tuntung yang belajar. Artinya apa? Wah, ulun ini sudah 6 tahun nih di pesantren. Boleh ke kampung lalu kemudian. Nah, jangan. Kalau ditakuni orang. Boleh ke kampung. Apa zikir berjamaah itu kada boleh? Zikir suara keras itu kada boleh. Kenapa? Itu yang kami dapatkan di pesantren. Pas dijulungi orang kitab Bukhari. Ini Bang Ustaz. Babu raf'is sauti ba'da shalah bizikri. Dalam hadis Bukhari disebutkan satu bab yang menjelaskan mengangkat suara setelah zikir, setelah sholat, di dalam zikir setelah selesai sholat. Kayak pembantahnya di kitab Bukhari. Bujur saja tidak ada zikir yang keras itu setelah sholat. Cuma bagaimana menjelaskan kepada umat bahwa ada satu bab di dalam kitab Bukhari yang menjelaskan mengangkat suara setelah sholat di dalam zikir itu dibolehkan. Ya. Ulun ingat ayahan kanda Hamka. Hamka tahu lah, Hamka adalah. Hamka itu tahu loh, Hamka. Hamka itu bulik dari Mekah. Itu pidatonya luar biasa berapi-api. Ya. Luar biasa berapi-api. Masyarakat kagum. Tapi setelah ada yang bertakun persoalan nahwu, Hamka tidak bisa menjawab. Apa ujar masyarakat? Berujung ke Mekah aja, boleh kada tahu apa-apa ujar. Hamka tuh. Artinya apa? Pada saat kalian nanti libur, cobalah untuk berbaur. Tidak perlu menjaga jarak dengan alasan kami santri. Berbaur itu maksudnya ya ke masjid. Tidak perlu ada image itu lain kita. Mun lain kita berarti jin tuh. Ya. Nah kita kembali ke wal asri ini soalnya 1 jam berapa? 1 jam lah. Munya langsung ke materi, habis materi ulun. Jadi ulun bawa pin kemana-mana dulu ya kalau Pak. Boleh aja kalau lah. Wal asri demi masa. Ya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ini Allah menggunakan salah satu bentuk khitab dalam ilmu balaghah itu. Karena cara berpandir lawan orang itu ada 3. Pertama, menghadapi orang yang gampang percaya. Yang kedua, menghadapi orang yang kalau tidak diberikan penekanan, dia tidak percaya. Dan yang ketiga, menghadapi orang yang ngalih untuk percaya. Maka dalam menghadapi orang-orang yang gampang percaya, itu tidak perlu menggunakan penegasan. Tidak perlu menggunakan taukid. Cukup al-insanu khasir. Manusia itu rugi. Selesai, dia percaya. Karena orangnya gampang percaya. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak gampang percaya. Ya. Maka orang-orang seperti ini harus menggunakan gaya bicara yang menggunakan penekanan. Nah dalam hal ini Allah menggunakan itu. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada orang beriman dan diturunkan kepada orang-orang kafir. Maka Allah menggunakan bentuk yang kedua. Innal insana lafi khusrin. Allah sisipkan kalimat taukid di situ ya dengan 2 penekanan.
Innal insana, sesungguhnya manusia, ya, lafi khusrin, lamnya itu lamut taukid. Jadi sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Orang yang gampang percaya, orang yang kada gampang percaya, orang yang ngalih untuk percaya, itu sudah terhitab berkah. Seolah-olah Allah ingin menegaskan bahwa bujur-bujur manusia itu berada dalam kerugian. Siapa aja? Ustadz kah? Rugi. Bos kah? Rugi. Orang beriman itu rugi. Ya. Nah, lalu kemudian illalladzina amanu wa amilus shalihat. Yang tidak rugi itu siapa? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Itu jangan diputus ya. Kita katakan tadi bahwa orang beriman itu termasuk orang yang rugi. Di akhirat dia akan menyesal tuh orang beriman. Amalku banyak. Andai kata kau kembali ke dunia, niscaya akan lebih banyak dari ini. Jadi orang beriman itu tetap rugi. Tetapi di dalam ayat ini disebutkan kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Artinya iman saja itu belum cukup gasan sangu hidup. Menariknya Pak, kalimat itu tidak menggunakan diksi illal mu'minuna. Ya. Innal insana lafi khusrin illal mu'minun. Kenapa tidak menggunakan al-mu'minun? Ini menggunakan illal ladzina amanu. Kan ada al-mu'minun, ada alladzina amanu. Suara terpikir pian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa Allah tidak menggunakan diksi ya ayyuhal mu'minun kutiba alaikumusiyam? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih. Kenapa tidak menggunakan al-mu'minun? Ini diksinya alladzina amanu, bukan al-mu'minun. Padahal terjemahannya sama. Orang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhal mu'minun itu sama. Hai orang-orang yang beriman. Nah, para rahasianya itu. Mestinya banyak hal-hal yang perlu pian renungi di rumah itu. Kenapa Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar? Kenapa Allah tidak mengatakan wa ma a'rafaka ma lailatul qadar atau ma a'lamaka ma lailatul qadar? Kenapa harus wa ma adraka ma lailatul qadar? Kenapa bukan wa ma a'lamaka ma lailatul qadar? Seorang santri wajib mencari jawabannya. Ya. Diksi-diksi seperti itu harus dicari. Karena setiap kalimat dalam Al-Quran itu mengandung mukjizat. Sehingga peletakannya, pemilihan katanya itu berdasarkan mukjizat. Kita kembali kepada perbedaan alladzina amanu wa amilus shalihat. Nah ini di masa libur, berapa hari tadi liburnya kan? Liburnya berapa hari? Berapa? Wah luar biasa 3 minggu. Ya. Tolong cari jawaban dari kenapa Allah itu menggunakan diksi wama adraka, bukan wama a'lamaka atau wama a'rafaka. Cari itu 3 minggu waktunya cari. Nah ulun jelaskan lah anak-anakku sekalian. Kenapa Allah menggunakan alladzina amanu dalam surah Al-Asr ini atau di dalam banyak ayat di Al-Quran itu. Pertama-tama sadari dulu
bahwa faidah alladzina amanu itu berbeda dengan faidah al-mu'minun. Fungsinya beda. Ya. Alladzina amanu itu termasuk kata kerja. Ya kalau amana, amanu. Termasuk kata kerja. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan itu mengatakan kata kerja di dalam Al-Quran itu mengandung arti ketidaktetapan. Jadi kalau disebutkan kata kerja dalam Al-Quran itu menunjukkan ketidaktetapan. Gampang mengalami perubahan. Ada fluktuasi. Nah, bahasa semutnya itu fluktuasi. Ya. Naik, turun. Ada pasang surut. Maka ketika Allah mengatakan illalladzina amanu, terkecuali orang-orang beriman, maka artinya adalah orang-orang yang beriman yang imannya itu masih mengalami pasang surut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman yang imannya masih mengalami pasang surut, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Makanya bila pian cari dalam Al-Quran itu kebanyakan bila ada kalimat alladzina amanu biasanya dibarengi dengan wa amilus sholihat. Kenapa? Karena wa amilus sholihat itu amal-amal soleh itu berfungsi untuk menstabilkan iman. Jadi supaya iman kita tidak mengalami pasang surut, ya, maka perlu ya ditutup dengan berbagai amal-amal kebaikan. Makanya kan tema kita bagaimana mengisi liburan yang bernilai pahala, bernilai kebaikan. Iman, pian misalnya bulik ke kampung bawa iman, ya, wah sudah mantap nih iman di pesantren. Bulik belum tentu iman pian itu sama seperti posisi pian di pesantren. Begitu melihat kampung, itu sudah terjadi perubahan. Ya. Rencana, timbul. Iman itu terganggu. Nah, ya. Maka supaya iman kita itu tetap stabil, kalaupun mengalami penurunan tidak drastis, iman kita sama dengan di pesantren, maka wa amilus sholihat itu perlu kita galakkan pada saat liburan. Iman kita terjamin di pesantren karena sholat duha, qiyamul lail, sholat tahajud, sholat berjamaah, baca Al-Quran, itu senantiasa teramalkan. Dan itulah kemudian yang mengkondisikan iman kita sehingga stabil. Tapi begitu pulang, tidak seperti itu. Makanya tidak mengherankan ada santri pulang. Ulun pernah melihat ya, tapi bukan santri di sini, santri di bersepeda motor sing lajuan. Maka berjubah, kopiahnya diangkat. Karena tahu diulang. Nah. Jadi santri itu jangan seperti monyet yang melihat kacang. Monyet itu kalau sudah melihat kacang, tahu aja pian. Santri jangan seperti itu. Nah, supaya tidak seperti itu, maka perlu ada upaya melakukan kegiatan-kegiatan amal soleh supaya amalnya itu, imannya itu stabil. Itu rahasia. Ya. Nah, sebaliknya penyebutan al-mu'minun itu isim. Isim itu menurut fungsinya itu lidilala ala subut. Itu menunjukkan ketetapan. Ya.
Makanya dalam Al-Quran itu ketika disebut al-mu'minun, dia tidak diperintah lagi melakukan kebaikan. Karena mereka sudah mengerti. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yang imannya itu stabil. Ya. Jadi orang-orang yang imannya sudah stabil itu tidak diperintah untuk melakukan amal soleh. Tetapi justru dijanjikan pahala-pahala yang luar biasa. Ulaika humul ladzina yarisunal firdaus. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus. Ya. Nah, itu sekelumit tentang perbedaan antara diksi amanu dengan al-mu'minun. Nah, salah satu bentuk amal soleh yang dianjurkan di dalam ayat ini adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kadang-kadang dai itu Pak yang diangkat cuma dua ini. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sampaikan yang hak, kemudian saling nasihat menasihati tentang yang hak, kemudian saling nasihat menasihati dengan penuh kesabaran. Padahal ada satu lagi yang banyak ditinggal oleh para dai. Yang ini kan calon dai. Kira-kira apa yang ditinggal di situ? Watawasau bil marhamah. Kita ini kadang-kadang berdakwah itu tidak ada kasih sayangnya. Padahal yang namanya dakwah itu merangkul bukan memukul. Mendekati bukan menjauhi. Jadi kalau prinsip kita sampaikan yang hak lalu kemudian bersabar, itu tidak seutuhnya benar. Karena Rasulullah itu menyampaikan kebenaran itu dengan marhamah. Ya. Rasulullah itu tidak pernah mencap orang Anda itu ahli bid'ah, tidak pernah. Silahkan cari di berbagai kitab manapun sampai kiamat tidak akan pernah pian dapatkan. Bahkan Rasulullah itu pernah mengatakan apa? Sholli salatas subuhi sumakif hatta tartafi asyamsu hatta tatlu asyamsu wa tartafi. Salatlah kalian salat subuh, kemudian jangan melakukan salat lagi sampai matahari itu terbit dan meninggi. Baru kita boleh melakukan salat lagi. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan la salata ba'da subhi wala ba'dal asri. Tidak ada salat setelah salat subuh dan tidak ada salat setelah salat asar. Tetapi faktanya apa? Faktanya Qais bin Umar itu satu hari di waktu subuh bersegera menuju ke masjid. Dengan niat apa? Ingin melaksanakan 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunnah fajar. Begitu sampai ke dalam masjid, ternyata Nabi itu sudah berjamaah. Padahal niatnya tadi ingin melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Begitu masuk ke masjid, Nabi sudah sholat bersama jamaah yang lain. Maka umpatlah Qais bin Umar ini sholat subuh berjamaah. Begitu selesai salam, ya, beliau membaca dulu wiridnya. Setelah itu beliau berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat. Padahal beliau itu jelas-jelas mendengar la salata ba'da subuhi. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Dan Nabi melihat. Nabi melihat tuh. Qais bin Umar itu sholat 2 rakaat. Padahal selesai sholat subuh. Dan Nabi sudah mewanti-wanti jangan. Tapi tetap sholat. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Inilah mestinya yang harus kita tiru. Nabi tidak mentahzir dia. Nabi tidak mengatakan dasar ahli bid'ah, dasar neraka. Tidak ada. Nabi dekati Qais bin Umar, Nabi takuni.
ma hadhihi rak'atan. Salat yang pian gawi itu salat apa? Jadi kita nih suala batakun lawan orang yang amalannya berbeda lawan kita. Kenapa pian melakukan kayak itu? Itu yang tidak ada di para dai hari ini, calon-calon dai ya. Tidak ada di kita. Makanya watawasau bil marhamah itu tidak teramalkan dengan baik. Yang ada itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Makanya kadang-kadang di masyarakat itu heboh. Persoalannya sepele tapi jadi heboh. Kenapa? Warhamahnya kadang. Andai kata Allah mau begitu Nabi diutus, langsung semua umat itu diberikan hidayah. Hari itu juga semua berislam. Selesai. Kenapa Nabi itu harus berdakwah ya, sekian puluh tahun? Itu Allah ingin mengajarkan kepada kita melalui Muhammad bahwa seorang dai itu diharuskan bersabar sebagaimana Muhammad bersabar dalam mendakwahkan Islam. Ya. Takutnya lalu kemudian Amr bin Qais menjawab, ya Rasulullah, ulun tadi itu sebelum ke masjid, ulun berniat melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah ternyata begitu masuk masjid, pian sudah sholat. Jadi apa yang pian saksikan ulun sholat 2 rakaat itu adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh yang ulun qadha. Fasa kata, maka Nabi kemudian diam. Diamnya Nabi di dalam ilmu hadis itu disebut dengan takrir. Artinya Nabi setuju. Dari situ kita pahami bahwa orang-orang yang belum sempat melakukan qobliyah, maka dibolehkan baginya untuk melakukannya setelah salat fardu. Dalilnya jelas. Itu hanya satu hadis, Pak. Itu cara dakwah Nabi seperti itu. Ya. Tidak pernah menunjuk di muha. Apalagi mengkafirkan hanya sekadar beda pendapat. Ini jauh lagi. Tugas umat Islam itu mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Nah fenomena hari ini itu fenomena khawarij. Jadi mengkafirkan yang tidak seide, mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat. Ini fenomena yang berbahaya. Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa ideologi itu tidak akan pernah mati, sebagaimana ideologi PKI, itu walaupun PKI tidak ada, tapi ideologinya itu tetap ada. Maka khawarij, walaupun mungkin sudah tidak ada lagi istilah khawarij, tetapi ideologi khawarij sampai hari ini itu justru semakin bermunculan. Semakin hari, Pak, semakin menggejala tuh. Khawarij. Yang kita khawatirkan adalah ketika orang-orang yang berpaham khawarij berlindung di balik ngaran penegak sunnah. Ini yang bahaya. Karena tidak sedikit umat yang akan terbodohi. Santri harus waspada itu. Makanya di awal-awal ulun mengatakan kepada pian santri, fokuskan pian belajar. Karena menerjemahkan mantawaddo'a bi bauli kalbin saja itu kada benar. Lalu bagaimana kita ingin masuk ke ranah perdebatan para ulama? Kada usah, belum saatnya. Di Facebook tidak mesti wah. Kada usah. Bulik lebih baik hadiri berbagai pengajian lalu kemudian buka situs-situs pendalaman agama. Lebih baik seperti itu. Ulun itu dicap liberal. Dicap liberal. Ulun sendiri bingung. Pemikiran ulun yang liberal itu dari sisi mana? Khawarij menyambat ulun liberal. Sudairuddin itu liberal. Padahal orangnya kada suah hadir di pengajian ulun. Liberal. Liberalnya dari mana? Ini kan fenomena itu.
Jadi fenomena pengkafiran itu luar biasa Pak hari ini. Ustadz Hadi Hidayat dikafirkan. Ustadz Dr. Yusuf Kordowi dikafirkan. Zakir Naik dikafirkan. Ya. Siapapun kafir. Yang kada kafir itu kita hajar. Fenomena berbahaya itu. Dulu karena doktrin takfir itu yang luar biasa, maka yang menjadi sasaran siapa? Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, kemudian Muawiyah. Ali bin Abi Thalib itu terbunuh. Di tangan siapa terbunuh Ali bin Abi Thalib? Di tangan Abdurrahman bin Muljam. Beliau itu hafiz Quran dan rajin ke pengajian. Abdurrahman bin Muljam itu hafiz Quran dia. Tapi dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena dia memiliki doktrin Ali bin Abi Thalib itu kafir. Ya. Luar biasa orang yang hafal Quran, ibadahnya luar biasa. Tapi kemudian membunuh sesama muslim. Ngarannya aja muslim, Abdurrahman bin Muljam. Dicatat oleh sejarah membunuh Ali bin Abi Thalib. Muawiyah selamat. Amr bin As selamat. Ali bin Abi Thalib tidak selamat. Yang membunuh hafiz Quran. Ya. Nah, jadi hati-hati ya. Lebih baik belajar saja. Ya. Pian kalau ingin mendalami Pak, nih ulun berikan rumusan. Cari kitab judulnya Al-Ijaz fi ba'di makhtalafa fihi al-Albani wa Ibnul Utsaimin wa Ibnu Bazin. Tebalnya itu 800 halaman. Nah, cari kitabnya, bacai, dalami, renungi. Apa isinya? Isinya itu perdebatan antara Syekh Nasiruddin Albani dengan Syekh Ibnu Utsaimin dengan Syekh bin Baz. Ya. Perdebatan tokoh, 3 tokoh utama nih nah, yang diikuti membabi buta oleh generasi-generasi alfa pada hari ini Pak. Fatwa-fatwa mereka itu kan menyebar ya, dan diikuti secara membabi buta. Pokoknya apa yang bersumber dari mereka pasti benar. Apa yang bersumber dari tarjih itu salah semua. Ya. Buat apa kita mengikuti tarjih? Lebih baik kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bila ada orang yang mengatakan kami hanya mengikuti Quran dan Sunnah, suruh hadapkan Kak ulun. Kita tes, bujurkah berdusta? Gitu, karena sudah nih. Kalau ada orang yang mengatakan kami hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, persetan dengan tarjih itu, suruh hadapkan. Kita tes. Ambilkan Al-Quran, kanda suryani, suruh buka, suruh baca, suruh terjemahkan, lalu kemudian tafsirkan. Kalau dia mengatakan mohon maaf kami tidak bisa menerjemahkan, kami tidak bisa bahasa Arab. Berarti itu titik pertama dia sudah berdusta. Bagaimana mungkin orang bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sementara dia saja tidak paham tafsirnya? Dusta. Kalau dia mengatakan bahwa hadang dululah, kami tanya ustadz-ustadz kami dulu. Itu berarti pemahamannya yang diikuti pemahaman ustadznya, bukan pemahaman Quran dan Sunnah. Dusta. 2. Jadi bagi ulun orang yang mengatakan kami hanya mengikuti Quran dan Sunnah, itu adalah pendusta paling besar di abad ini. Pendusta. Karena tidak ada orang yang betul-betul bisa langsung memahami Al-Quran tanpa bantuan pemahaman-pemahaman ulama-ulama salafus saleh. Kita perlu bantuan mereka, makanya ada istilah kitab turos. Kitab turos itu adalah kitab yang menghubungkan antara generasi kita dengan generasi-generasi sebelum kita. Ulun pernah Pak dicat orang, kita itu tidak perlu bisa baca kitab. Yang penting pemahamannya bujur. Ulun tanya nih. Untuk mengukur standar benar tidaknya pemahaman seseorang, itu dari mana?
Kalau sumber-sumber turusnya tidak bisa dibaca. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa ini sesuai Al-Quran, ini tidak? Kalau sumber-sumber turusnya tidak bisa kita baca. Berdusta lagi. Nah, jadi jangan, santri jangan seperti itu. Nah. Santri jangan seperti itu. Nah. Jadi watawasobil marhama itu penting. Karena pian bulik, watawasobil marhama itu penting. Bahwa yang akan kita sampaikan ini sudah bujur, itu tidak salah. Tetapi perlu ada marhamahnya itu. Kayak apa menyampaikan supaya bisa diterima dengan baik. Ya tentu dengan bahasa-bahasa yang santun. Oke, kira-kira cukup sudah pengantarnya. Ya, kitab apa tadi? Kitab Albani lah. Nanti akan kita jelaskan lagi itu. Nah kemudian pian merasalah bahwa selama ini ketika pian bulik, pian itu sesungguhnya sudah menjadi duta pesantren. Jadi sadar atau tidak sadar, pian itu sesungguhnya sudah menjadi duta pesantren. Artinya apa? Ada tanggung jawab moral, ada beban moral yang dibebankan oleh asatid, oleh ustazat di pundak-pundak kalian ketika kalian pulang ke kampung. Apa itu? Menjaga marwah pondok, menjaga nama baik pondok. Jangan sampai orang kampung itu menyambat pian itu lawas banar di pondok ya. Cuma kolar banar aja ke masjid, jangan. Ya. Atau ke masjid aja sisian disuruh oleh kuitan. Nah, itu berarti kesan pian mondok itu sudah jatuh. Ya, sudah jatuh. Pian itu duta. Maka tampakkanlah hal-hal yang baik, tampakkanlah hal-hal yang sudah diajarkan oleh pondok ketika kalian berada dalam lingkungan masyarakat pian. Waktu sholat ke masjid, ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ikut. Pokoknya kehadiran kalian itu harus ada di tengah-tengah masyarakat itu. Kalau bisa itu menjadi juru damai, Pak. Menjadi juru damai itu dari masyarakat. Kan ada orang yang khilafiyah masalah agama. Kalau bisa pian tuh duduk di tengah menjadi juru damai. Itu bagus tuh menjadi juru damai. Pian tuh duta. Jadi jangan begitu bulik liburan lalu kemudian HP aja. Nah itu sudah tadi pesan dari Ustadz Amrullah itu kurangi ya, HP. Balas dendam itu bukan tipikal santri. Atau kalau ada HP guring. Karena di pondok itu kan 24 jam. Wah, ya. Selalu ada kegiatan sampai-sampai kuring itu waktunya sedikit. Begitu liburan, nah itu jadikan kesempatan untuk balas dendam. Ya. Jangan sampai pian duta pondok. Maka berpenampilanlah sebagaimana layaknya duta. Kemudian bagaimana caranya agar liburan kita itu bernilai ibadah? Ini 3 minggu bukan waktu yang sedikit ya. Nah, ulun berikan kiat-kiatnya di sini. Bagaimana cara mengisi liburan agar liburan itu menjadi pahala. Yang pertama, agar liburan kita bermanfaat, agar liburan kita bernilai ibadah, pertama, dedikasikan waktu untuk beribadah. Jadi hari ini terakhir lah. Ada. Bulikan Pak Bila. Begitu waktu perpulangan itu
tinggal menunggu hitungan jam misalnya atau hitungan detik, maka timbulkanlah niat di dalam hati bahwa begitu ulun sampai di rumah, pertama-tama yang harus ulun jaga adalah bagaimana menjaga waktu. Ya, bagaimana menjaga waktu. Dedikasikan waktu itu untuk beribadah. Minimal yang 5 waktu. Jadi jangan sampai 5 waktu itu cuma sekali ke masjid. Ya. Lainnya kemana? Macam-macam perjalanan lawan. Itu tidak salah. Ya, tidak salah. Tetapi bagi seorang santri itu adalah sesuatu yang meruntuhkan nama baik santri. Jaga saja sikap. Bermain boleh. Kalau perlu kita mendakwai mereka, ya, kita ke masjid. Mestinya seperti itu. Jadi gunakan waktu libur itu untuk meningkatkan kualitas ibadah. Kebiasaan-kebiasaan di pesantren sholat tahajud itu di rumah jangan ditinggal. Apalagi puasa Senin Kemis itu jangan ditinggal. Zikir setelah sholat jangan ditinggal. Karena perbuatan-perbuatan itu akan menjadikan kita mengkualitaskan ibadah. Jadi begitu pulang Pak, begitu kita pulang ke rumah, itu sama kondisinya dengan kita pulang ke pesantren. Kan tidak sedikit santri itu begitu pulang semangat, begitu pulang ke pesantren itu lemah. Kenapa? Karena terlalu banyak kenangan tuh. Kenangan lawan kawan, kenangan lawan ayang bebek, kenangan ya, akhirnya merusak. Ya kalau merusak. Nah. Ingat, al-waqtu kas-sayb illam taqta'hu qata'aka. Itu kata kata Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya ungkapan yang paling tepat itu adalah al-waqtu kas-sail. Bukan al-waqtu kas-sayb. Karena waktu itu tidak bisa memotong. Ya. Waktu itu tidak bisa. Al-waqtu kas-sail. Waktu itu ibarat air bah. Jadi siapa saja yang tidak bisa mengakalinya, maka dia akan terbawa air bah. Al-waqtu kas-sail. In lam taqta'hu qata'aka. Ya. Kemudian al-waqtu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Sebenarnya orang itu bisa memahami pentingnya waktu kalau sudah mati. Ya, kalau sudah mati. Baru kita paham betapa pentingnya waktu itu. Sebelum mati kan ada yang mengerti. Makanya disebutkan al-waqtu asmanu minal zahab. Nah jadi pertama-tama dedikasikan waktu untuk beribadah. Gunakan waktu liburan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Jangan dijadikan liburan sebagai ajang balas dendam. Aur guring aja. Aur main HP aja. Mun kada disuruh, kada bergerak. Jangan. Kuitan itu, nih rahasia. Kita ini kan sudah jadi kuitan. Kuitan itu memang kadang-kadang dia tidak ngomong. Melihat anaknya liburan itu ada ibu itu yang dipendam aja perasaannya. Ini anakku sudah 6 tahun di pesantren, tapi begitu liburan, kenapa kayaknya kelakuan ada. Jadi di kamar seorangan tuh menangisnya. Di kamar seorangan menangis, tapi begitu ini di hadapan anaknya biasa. Tapi begitu dia masuk kamar sendirian, menangis. Ya Allah, kenapa anak ulun kayak itu? Maka sudah 6 tahun di pesantren. Kelakuan masih kayak itu. Bila kada jam 2 malam, kada bulik. Menangis kuitan. Maka ketika kuitan itu menangis, aras itu berguncang. Lalu manfaat apa yang bisa diambil dari ilmu yang kita pelajari ketika orang tua kita sampai menangis?
Aur main HP jadi tegur. Ya. Ada yang membalas, Pak. Ya. Ada yang balas. Disuruh kuitan. Nah, coba pang mandi-mandi. Coba pang ampi-ampi main HP. Satu umat lagi main. Menjawab, Allahu Akbar. Padahal anak menjawab omongan kuitan itu adalah hal yang paling menyakitkan bagi kuitan. Makanya ada seorang ibu itu ditanya oleh seseorang, Bu, menurut pian apa yang lebih menyakitkan daripada melahirkan? Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melahirkan terkecuali dibentak oleh anak sendiri. Terkecuali omongan-omongan kuitan itu dijawab oleh anaknya. Itu berguncang aras itu. Ya. Saking takutnya dengan murka Allah yang akan diturunkan kepada anak itu. Bayangkan. Nah, jadi begitu pian bulik, sudah fokus saja. Ya Allah, ulun ini bulik, berniat mengisi liburan, mudah-mudahan engkau lindungi ulun, membuat orang tua ulun bangga, membuat guru ulun bangga. Niatkan seperti itu. Sehingga liburan itu bisa bernilai pahala. Itu satu. Yang kedua, agar liburan kita itu bernilai pahala, maka bergabunglah dalam kegiatan keagamaan. Ya. Ada tausiah agama misalnya. Hadiri. Jangan kada hadir. Ya. Kalau perlu pian Pak pian naklah pendahulunya di situ datang. Malam ini ada pengajian agama, pian pendahulunya. Nih contoh santri yang menjadi duta. Karena kita saksikan juga, ya, tidak sedikit santri ya, yang di kampung-kampung kita itu ada yang habis salam langsung bulik. Santri 3 tahun di pesantren. Habis sholat langsung bulik. Imamnya membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ini ada Allahumma lantas jalan meluncat keluar. Nah. Jadi zikirnya itu Allahumma lantas jalan itu ada. Jadi bagaimana mungkin masyarakat bisa menghargai orang itu? Padahal bapak itu berkeinginan sekali. Nah ini santri dari ini 3 tahun nih. Jadi imam. Kayak apa hendak dijadikan imam? Datang. Kalau berkopiah misalnya. Ya. Datang berbaju kaos bertulisan di sini nah. Tahulah pian tulisannya. Beban hidupmu tidak sebesar beban hidupku. Kayak apa hendak dijadikan imam? Cakap baik-baik gitu kan. Itu fakta. Jangan seperti itu. Jadi kedepankan akhlak. Orang itu kadang-kadang tidak menegur kita, tetapi dia menilai kita dengan hati. Pian Pak kemana hendak memasukkan anak? Rencana ke Alabiu Bang, kayak anaknya si Fulan tuh. Amunnya ulun kada hendak ke situ ya kenapa? Tuh lulusan Alabiu aja, aur guring aja. Ada jadi orang. Jadi pian mengkhianati kedutaan pian sebagai duta pondok. Jadi bergabung dalam kegiatan keagamaan. Jadi kalau perlu jadi imam di situ, ya kalau diamanati untuk mengisi khutbah, istilah khutbah yang isinya itu ya penuh dengan nasihat-nasihat yang bijaksana. Tidak perlu memperkeruh suasana. Yang terbaik. Ya. Kemudian jangan sampai dalam kegiatan-kegiatan keagamaan itu orangnya kada nongol. Mana si Anu aja? Si Anu mana aja? Ada tadi. Takutnya ke rumahnya mana? Oh masih guring orangnya. Mana orangnya berjalan? Jangan. Ya. Jadi bergabung dalam kegiatan keagamaan. Pokoknya istilah liburan itu walaupun itu susah. Ya, walaupun itu misalnya meuyuhi, tapi nikmati. Ya, 3 minggu itu nikmati. Mudah-mudahan bernilai ibadah. Kemudian apa? Mempelajari ilmu baru. Nah,
Jadi seorang santri itu tidak hanya mencukupkan dirinya pada apa yang didapat di pondok, tapi terus berusaha untuk menambah wawasan. Jangan sampai santri itu seperti katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung itu merasa bahwa inilah ilmu itu ya segini nih, sebatas apa yang di balik tempurung itu. Begitu tempurung itu dibuka, ternyata ilmu agama itu jauh lebih luas daripada yang kita pikirkan. Nah. Jadi jangan pernah malu untuk terus mempelajari ilmu baru. Bahkan jangan pernah membeda-bedakan ustadz. Oh, di situ ada kajian agama, hadiri. Dengarkan. Tapi itu aja bukan ustadz kita. Jangan terbiasa sebab bukan ustadz kita. Dengarkan ceramah orang dengan baik-baik. Jangan bebandir. Dengarkan bujur-bujur. Lalu kemudian simak. Difilter. Ya. Kalau misalnya tidak paham juga, tidak bisa memfilter, diskusikan lawan kawan, diskusikan lawan ustadz. Ustadz, ini kayak apa? Tadi ada orang menyampaikan seperti ini. Nah itu seperti apa itu? Jadi terus belajar untuk mencari ilmu baru. Ya. Ini kan kebiasaan kita tuh kalau mau hadir bila kajian itu bukan kajian kelompok. Nah ini susahnya. Ya. Nabi itu kan hanya menghimbau ke kita, mengajarkan ke kita, apabila kalian berjalan di taman dari taman-taman surga, maka berhentilah. Taman-taman surga itu ya majelis zikir, majelis ilmu. Artinya apa? Nabi tidak menyuruh kita untuk memilah-milih tempat. Di mana ada majelis, kita bisa singgahi. Dengarkan ilmu itu. Jangan berpilih-pilih. Ya. Orang yang berpilih-pilih itu sebenarnya tidak ada yang membuatnya begitu kecuali rasa sombong di dalam hati. Ini yang lebih ekstrim lagi, ada orang yang tidak datang ke pengajian padahal dekat di rumah, dia takut. Yang mengisi pengajian siapa? Si Anu aja. Malam ini auran dia. Tapi bila yang lain datang, nah malam ini nyaman nih, bagus. Tidak ada orang yang berpikir seperti itu kecuali hatinya sudah dipenuhi dengan kesombongan. Maka jangan mengikuti syaitan. Jangan jadi setan. Jangan jadi pengikut setan. Jadi di mana ada pengajian, hadiri saja, kata Bapak. Ya. Kita punya akal diberikan oleh Allah, kita bisa cerna. Oh, yang disampaikan ini jujur. Yang disampaikan ini sepertinya kurang pas. Kalau pian bisa mendatangi ustadznya, bagus lagi. Ini kita berbagi, Pak. Dulu waktu Bapak itu dikirim ke Samarinda, penguatan ideologi Muhammadiyah itu, kita datang pas hari Jumat. Jadi waktu itu kita pakai baju biasa, Pak. Sama Ustadz Bunyani, Ustadz Fikri almarhum. Hari Jumat. Lalu kemudian datang khotib. Khotib itu tampilannya kayak Arab. Berjubah, berbaju jas, jabris. Bagus yang disampaikan itu tentang ilmu. Begitu ditutup khutbahnya itu, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Turun selesai, ulun tunggui, Pak. Ulun tunggui. Begitu sidin salat sunat, ulun salat sunat berdahulu, begitu sidin salat sunat, selesai. Assalamualaikum Ustaz Afwan ya. Al-ayat qara'taha fi akhir al-khutbah mukhti. Di mana ya? Fil ayat innallaha ya'murukum. Laisa fi hadhihi al-ayakum. Walakin mubashara. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Law taqul innallaha ya'murukum al-istimrar min hadhihi al-ayat an tu'addu al-amana ila ahli. Fa hadha mukhti. Masya Allah. Pelan-pelan Pak, orang sudah bulikan. Orang sudah bulikan.
Ujungnya apa? Minin antum min Kalimantan al-Janubiyah. Masya Allah, katsir minal ulama. Syukran Ustaz. Syukran, bulik. Sidin kada tersinggung, tapi sampai pesannya bahwa ayat yang pian baca itu keliru. Bukan innallaha ya'murukum. Karena kalau pian baca innallaha ya'murukum, itu sambungannya antu adul amanah. Yang benar itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i. Diterima dengan baik, dia berterima kasih, dia memuji, boleh. Jadi begitulah kita. Ya. Ketika kita hadir di satu majelis, dengarkan saja. Tidak perlu berpiraga, dengarkan saja baik-baik. Dengarkan baik-baik. Karena bila sudah tuntung, paraki. Ulun Pak, hendak mengetahui kenapa di saudara-saudara kita di NU itu banyak sekali hadis-hadis dhaif yang diamalkan. Bagaimana caranya? Ulun hadir ke masjid di pantai itu, kuliah subuh Ramadan. Imbas selesai kajian, ulun datangi ustadznya, bebandiran berdua. Ulun hendak tahu supaya kada mawadah. Dalil orang itu apa? Ulun datangi, Ustaz, mohon maaf Ustaz lah. Menurut pian mengamalkan hadis dhaif itu kayak apa? Apa jawaban Sidin? Jawaban Sidin, yang namanya hadis dhaif juga, yang namanya dhaif hadis juga aja Sidin. Dan itu lebih baik daripada pendapat manusia. Dari situ Pak ulun mengerti. Oh ternyata mereka tahu juga ini hadis sahih, ini hadis dhaif, tahu. Misalnya mereka mengakui bahwa hadis talqin dari Abu Umamah itu dhaif. Tetapi prinsip mereka hadis dhaif, sedaif-daifnya hadis tetap hadis juga. Dan itu lebih baik daripada mengikuti pendapat manusia. Itu alasannya kenapa buahnya masih bertalqin, kenapa buahnya baca Yasin di malam Jumat. Begitu sudah mengetahui prinsip beragamanya seperti itu, ya sudah. Selesai persoalan. Kenapa setiap Jumat, habis Jumat mereka ziarah kubur misalnya. Itu semua ada hadisnya. Man qara'a Yasin lailatal Jum'ah fa asbaha maghfuran lahu. Itu hadisnya tidak sahih. Hadisnya dhaif. Tapi prinsip beragama mereka, sedaif-daifnya hadis, tetap juga hadis ngarannya. Dan kami lebih suka daripada mengikuti pendapat manusia. Man zara qabra walidayhi yaumal jum'ah kutiba barran li walidayhi. Barang siapa yang menziarahi kuitannya pada hari Jumat, maka akan dicatat sebagai anak yang berbakti kepada kuitannya. Hadis itu dhaif. Kenapa mereka amalkan? Karena prinsipnya sedaif-daifnya hadis hadis juga ngarannya. Jadi ketika kita mengetahui alasannya kan selesai. Tidak perlu kita paksakan pemahaman kita. Pemahamannya seperti itu. Kalau prinsip kita kan tidak. Kalau prinsip di Muhammadiyah itu, misalnya kayak mengangkat tangan nih. Dulu pernah viral nih. Mengangkat tangan itu bid'ah aja. Ini kurang gizi nih. Mengangkat tangan dalam berdoa setelah sholat fardu itu bid'ah. Ya. Padahal Syekh Albani itu mensahihkan riwayat At-Tirmidzi yang mengatakan ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah ayyu du'ain asma, doa apa yang dikabulkan Allah, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Nabi jawab, fi jawfil lail wa duburi salawatin maktubah. Doa yang paling didengar oleh Allah itu satu, doa yang dipanjatkan di keheningan malam, di sepertiga malam terakhir. Kemudian yang kedua, yang dipanjatkan duburi salatin maktubah. Kata dubur, itu kalau pian baca di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, ya, apa yang disampaikan oleh Bimbas, beliau mengatakan dubur itu artinya dua, karena itu termasuk kalimat mustarak. Dia bisa berarti sebelum sholat, sebelum salam, doa antara tahiyat dengan salam itu kan ada doa tuh. Nah itu dubur. Bisa juga berarti setelah salam. Jadi boleh kita berdoa setelah tahiyat sebelum salam. Dan boleh juga kita berdoa setelah salam. Itu bukan bid'ah. Hadisnya sahih. Ya. Mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan ini kayak apa?
Nah, dalam pandangan Muhammadiyah, tarjih, ya, hadis-hadis tentang mengangkat tangan itu memang ada yang dhaif. Tetapi ada juga yang sahih. Ada yang hasan. Sehingga sekumpulan hadis-hadis dhaif itu tadi, itu bisa menjadi hasan li ghairihi, disebabkan ada hadis yang lebih kuat yang mendukungnya. Sehingga minimal hukum mengangkat tangan itu adalah mustahab, disunnahkan. Itu logika berpikir tarjih seperti itu. Yang membid'ahkan angkat tangan itu kan Syekh Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin yang membid'ahkan itu. Ya Allah. Syekh bin Bas. Kalau Syekh bin Bas itu dirinci. Kada boleh berdoa setelah salat fardu, tapi boleh berdoa mengangkat tangan setelah salat sunnah. Pertanyaannya dalil yang membedakan itu di mana? Tidak ada juga. Nah, jadi pelajarilah perbedaan-perbedaan seperti itu sehingga kita tidak menjadi benalu, Pak, di masyarakat. Ya. Itu belajar, Pak. Terus belajar tuh, jangan pernah risih untuk mempelajari. Sampai ke sudah waktunya habis kah? Hah? Ada tanya jawab, Pak? Ulun tuh ketujuh tanya jawab, Pak. Yang mana lagi lah? Oke. Ya, jadi jangan sampai ada label tempat katak di dalam tempurung. Ya. Nah, salah satu ilmu baru yang ulun rekomendasikan itu apa? Al-Ijaz tadi. Perdebatan Albani, kemudian Syekh bin Bas, kemudian Ibnu Utsaimin. Pian bacai, Pak, menarik. Ya, menarik. Nah. Kenapa? Karena ternyata sisi perdebatannya itu bukan hanya masalah fikih, kan? Tetapi juga masalah akidah. Ulun berikan contoh, nah. Di dalam sifat sholat Nabi, itu karya Albani, yang ulun lihat di orang-orang itu kan tipis. Kitab ulun, Pak, 3 jilid Albani itu. Sifat sholat Nabi itu 3 jilid. Ya, jadi bukan yang tipis-tipis, yang tipis ada, tapi yang kandal ada 3 jilid. Nah, jadi di dalam pemahaman Albani, bahwa yang disunnahkan itu ketika ruku, ketika sujud, itu mendahulukan tangan, baru kemudian lutut. Ya, itu banyak dilakukan tuh. Wah. Karena anggapannya itu sunnah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ditakutnya Syekh Albani, kayak apa yang sunnah? Mendahulukan lutut, mendahulukan tangan baru lutut. Oke, selesai. Dalam sifat sholat Nabi. Tapi dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, itu Syekh bin Bas menjawab apa? Hadis yang mengatakan bahwa ketika merunduk sujud itu mendahulukan tangan baru lutut, itu hadisnya dhaif. Yang bujur itu mendahulukan lutut baru kemudian tangan. Bayangkan, Pak. Dua ulama ini yang sama-sama dijadikan rujukan, beda. Syekh Albani mengatakan tangan dulu baru lutut. Syekh bin Bas mengatakan lutut dulu baru kemudian tangan. Perbedaan fikih. Perbedaan akidah. Dalam hadis Nabi disebutkan innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam berdasarkan bentuk nyaknya itu, nah. Nyaknya itu kembali kemana? Syekh bin Bas ditanya, Ustadz, ini nyaknya ini kembali kemana? Ujar Syekh bin Bas, kembalinya kepada Allah. Maka artinya sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam berdasarkan bentuk Allah. Berarti Allah itu berbentuk. Syekh Utsaimin ditakuni, domir nyaknya itu kembali kemana? Allah aja. Jadi artinya sama dengan Syekh bin Bas. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam berdasarkan bentuk Allah. Begitu ditakuni kepada Syekh Albani, maka jawab beliau apa? Nyaknya itu kembali kepada Adam. Sehingga artinya sesungguhnya Allah itu telah menciptakan Adam dalam bentuk Adam itu sendiri. Itu bidang akidah itu. Dan mereka tidak sepakat. Ya. Jadi kalau kita bahas lagi akidah itu kan banyak.
termasuk apakah Allah itu bersemayam di atas arsy atau tidak. Ini wajib pian anak-anakku sekalian untuk membaca itu. Apakah kalau misalnya orang memahami bahwa istawa alal arsy itu berarti Allah merahmati bukan duduk, apakah dia sudah kafir, apakah dia sudah keluar dari ahlu sunnah atau seperti apa? Itu wajib pian pelajari nakanya, supaya pian tidak terombang-ambing. Bahwa kita punya pilihan hukum itu hak kita. Balah? Jadi ada hukum, ada pilihan hukum. Ulama A mengatakan hukumnya seperti ini, ulama B mengatakan hukumnya seperti ini. Sikap hukum kita lakukan sesuai dengan pilihan kita, tidak boleh saling mencela. Jadi jangan pernah malu untuk terus mempelajari ilmu-ilmu baru. Jangan menutup diri, itu lain kitab kita, itu lain buku kita, itu lain ustadz kita. Jangan. Ya. Kalau pian hanya membatasi segitu saja, maka dipastikan hasilnya hanya katak dalam tempurung. Ilmu itu terlalu luas. Nah, ulun kira itu saja. Jadi kesimpulannya apa? Pertama, agar liburan kita itu bermanfaat, pertama dedikasikan waktu itu untuk mengkualitaskan ibadah. Yang kedua, jangan pernah malu untuk mempelajari ilmu baru, sekalipun ilmu baru itu mungkin bersumber dari orang yang tidak sepaham dengan kita. Itu saja, ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, berapa menit? Bolehlah bertanya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Guru-guru boleh juga. Kalau tidak ada, berarti beres saja. Adakah? Ada tidak? Ada. Ustaz, ini saja yang bisa ulun sampaikan. Ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita beri itu menjadi bermanfaat bagi kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kelima, yakni doa, yang akan dibawakan oleh Ustadz Suryani, SAG SPD SD. Kepada Ustadz dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengakhiri tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil istibar, manfaat, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan anak-anak mengerti apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, dan kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menerima ilmu dengan cepat, dengan mudah. Kemudian diberikan lisan yang fasih, karena kita masih tahap dalam belajar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Dan marilah kita mengaminkan doa kita, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma tubis salamata wal afiyata alaina wa ala man hadarana wa ala ghabanna wa ala abidikal huzazi wal huzati wal musyafirin bi barrika wa bahrika min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'na al bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyuf al mukhtalifata wasyadaid wal mihan ma zara minha wa ma watan wa min buldanil muslimin ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tubi salamata alaina wa ala man hadarana wa ala ghabanna. Allahumma inna
Allahumma inna nas'aluka selamatan fid dina wa ziyadatan fil iman wajidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syagaratil maut wa najati minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma iftah 'alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal nikmah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabas sihhati wa abwaabas salamati wa abwaabal jannah. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'ana marhuma waj'al musawwaratana musawwaratan nafi'ah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang terakhir, yakni penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik kata-kata maupun perbuatan. Akhirul kalam nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.